Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhiri ayat. Sadaqallahul azim. Para bini sepuh pun paman oke pun lancet anu di Jakarta oke anu di lembur pimpinan atau napi ketua paguyuban Bapak Dr. Andes Haji Diding Kaharudin jigana Pak Kahar penarna Pak Kahar tapi didingnya tetap dicatat benten sarang anu tadi Bapak Dr. Andes Haji Setiabudin teu aya didingna da bisik nyanyi na diheula. Alhamdulillah kamari ngobrol nuju ngobrol bahwa aya nama barang pangsiun didamel nate di BNI hebat. Jadi Mang Haji Upung ge eleh tapi sarua ayeuna teh damelna teh nyata bagian ngasuh incuk jadi ayeuna model kadieu bae ge kunaon sakedap kadieu kadiding nya eta teh alasanna teh hayang duat balik teh inget ka incuk da cenah sok ngelonan incuk gitu. Oh, walahnya. Nu kadua bahwa ieu teh rata-rata beuki ka dieu sakumaha anu tadi pembicara sadayana didamelna teh nu kadua teh di BRI. Naon BRI teh? Bagian rieuh ingetanana. Beuki dieu lain beuki cespleng bagi dia bagi pohoan dahar bagi sering dah poho ya dahar acan jadi itu gitunya nah, jadi dua bang ieu teh mungkin kanggo anu tos mulai kirang tanagi nya biasa janten alternatif pekerjaan. Nah nu katilu di BCA. BCA itu kan bagian cicing. Tuh tempo anak. Ya lolobana teh cicing. Nah, eta teh naon gitu nya. Jadi karena cicing anu akhirna aya nyambung KBRI ingetanana gitu. Makana kunaon perlu ayana paguyuban, perlu ayana majelis. Ayeuna bisa mensupport. Dan di daerah paling jadi kokolot di lemburna tapi lamun ayeuna biasa disepuhkeun di paguyuban berarti masyarakat kota masyarakat desa bakal jadi bagian tina lahan kanggo masihan nasehatna sebab anu anom biasana langkung peryogi. Alhamdulillah dina enjing anu berbahagia ieu simkuring sangat berbangga. Yang hadir ini adalah orang-orang hebat. Kenapa saya katakan orang hebat? Karena telah mampu untuk memilah dan memilih. Memilah dan memilih itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan.
Kadang-kadang karena sepuhna akhirnya henteu tiasa ngariung dengan alasan loba anu dirasa. Lamun acara wengi kadang-kadang bisik asup angin. Padahal palobe utama ditolak angin. Ya. Jadi alhamdulillah bersyukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala dina waktos ayeuna urang tiasa ngahadiran simkuring anu aya di lembur, bangga dengan prestasi yang dicatat oleh kakak-kakak, oleh teman-teman yang sejawat, pun lance pun paman ya. Oke pun adi rai-rai anu tos berhasil. Bangga. Jadi marilah kita berbagi kebahagiaan pada hari ini, karena membahagiakan orang itu adalah suatu sedekah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Saya juga menerima surat sebagaimana tadi Kadiding oge nyebutkan kan Kadiding mah teu dibawa suratna. Ai kuring mah dibawa jang bukti. Bisik engke aya undian. Biasana lamun di riungan cenah ge aya penukaran undangan jeung kupon. Door press tuh. Makanya dibawa Kadiding ya. Jadi wayah lamun Kadiding teh dicanda, wayahna uring nu meunang door press-na ya. Oh. Atuh nuhun. Karena undangan apa Haji Diding ya. Ya saya Didi lebih kena nyebatna Abah Nur Salim kira Didi. Tadi na undangan ieu aya 3 catetan. Nu tiasa kusim kuring anu kahiji tadi bahwa sim kuring disebut sebagai tokoh, sementara sim kuring teh kakarek 55 ya. Lamun cek ieu mah eta teh merek lampu baheula mah 55 kaosnya iya, kaos patromaknya, kaos patromak 55 teh. Tapi insya Allah biasanya kaos lampu patromak eta teh bisanya angan gitu. Mudah-mudahan mungkin disampaikan sakedikna bakal jadi kaos lampu gitu tanya. Aya hal-hal mungkin anu tiasa kapetik hasilna ka ala buahna ya. Dalam rangka kita bagaimana menjadi sosok manusia yang memang memberikan manfaat dalam kehidupan ini, bahwa khairun nas anfa'ahum linnas. Paguyuban ini adalah mengarah ke sana, insya Allah mengarah ke sana. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Di antaranya dibentuknya adalah dengan walatakum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah makhluk yang terbaik. Jadilah sosok yang terbaik. Jadi upami ayeuna radang istikharah Pak Haji Diding, radang istikharah ayeuna nampi jadi ketua paguyuban, itu adalah salah satu pilihan yang sangat tepat dan benar. Mudah-mudahan itu adalah berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjadi ketua paguyuban ternyata bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Bukan hanya warga desa Buniwangi dan Enggalwangi yang termasuk di dalam grup, tetapi kepada warga masyarakat yang ada di daerah ini. Karena eksistensi diri kita adalah dari amaliyahnya. Iman, ilmu, dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita punya ilmu tanpa adanya amal, itu no way. Gitu. Jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah amal, bukan ilmu. Sekali lagi, tapi bukan untuk apa ilmu itu? Ilmu itu untuk amal. Jadi bagaimana kita beramal kalau kita tidak memiliki ilmu?
Kenapa yang diangkat itu adalah mereka yang berilmu? Gitu kan? Yarfa'ilahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang berilmu itu justru akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mampu beramal dengan ilmunya. Jadi darajat itu adalah ketika mampu mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan yang didasarkan dengan ilmu itu sehingga dia bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Inilah silaturahmi. Salah satunya ya, silaturahmi. Jadi kadiding laras bisa lamun ayeuna cenah ge silaturahmi teh panjang umur. Ngan secara logika ieu cek sim kuring mah ieu nya bahwa orang yang silaturahmi itu adalah panjang umurna. Laras teu? Nah, urang anu silaturahmi dongkap ka dieu teh berarti panjang umurna. Da anu teu datang ka dieu mah diantarana berarti aya nu teu aya teu tiasa hadir berarti pondok umurna. Gitu. Jadi ayeuna silaturahmi mancakeun umur benar. Setiap kita bisa melakukan silaturahmi berarti kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, matana dina ieu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, anugerah. Ternyata bahwa dengan mujalasah, kita mujalasah saat ini. Kita muhafalah saat ini. Dan kita juga termasuk musofahah pada saat ini. Itu adalah membangun sebuah tali. Ya, tali. Gitu. Makanya di dalam surat ini gitu kan, ini tercatat bahwa dalam rangka merajut silaturahmi warga B dan E, dengan ini kami mengundang Bapak untuk, nah ini di sini adalah merajut tali. Jadi kalau menurut saya ini Pak Haji ya, jadi mengikat, asa lebih tepat mengikat gitu kan. Sebab silaturahmi ini adalah mengikat sifatnya, mengikat persaudaraan. Kalau merajut itu nanti kapan sampainya? Itu ya. Jadi selalu dalam perjalanan kalau merajut. Tapi kalau ini adalah mengikat, itu berarti sudah ada komitmen. Sedangkan ini sudah ada komitmen sekarang, alhamdulillah. Dengan adanya santunan berarti itu membangun sebuah komitmen. Alhamdulillah. Ternyata sambutannya dari Pak Kubu gitu kan tadi sangat bagus sekali. Pak Kubu Niwangi, Pak Kubu Enggalwangi, sangat bagus sekali. Mengapresiasi terhadap kinerja para panitia, terutama ini yang dipimpin oleh Pak Haji Diding ini. Hebat sekali. Ya. Lamun abah nama propaganda anak bulu tangkis, ternyata ini lebih kepada bukan hanya fisik, sekarang spiritual. Jadi sudah lebih hebat ini pada dekade putranya gitu kan. Itulah yang namanya kebaikan. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok itu adalah tantangan kita. Mampukah kita berbuat untuk hari esok? Jadi walaupun sekarang kita bertemu, sementara kita sudah dalam keadaan seperti ini, ya, Mang Haji Amin terpapar gitu kan, harus dipapar ya Mang Ugung oge salengkah gitu, ngalengkah nah gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah bisa datang kan dia. Hebat ini, ya. Suatu hal ini kinerja panitia luar biasa ini bisa menghadirkan para sepuh-sepuh ini. Jadi walaupun ini belum terlambat, ya, belum terlambat. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam,
suara gitar mengalunkan melodi tentang kita. Ada hati membara erat bersatu. Naon kali itu nanti? Kumaha? Getar seluruh jiwa tercurah saat ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini hatiku damai, jiwaku tentram. Hatiku damai, jiwaku tentram bersama. Ulah disangkai Ustadz itu bisa nyanyi. Yang hayang nyampe ke bahwa Ustadz bisa nyanyi itu baiknya. Kalau B-nya artinya begini, bahwa sebenarnya apa bedanya? Kita lebih mengutamakan ya habibal qalbi ya khairal baraya. Itu sama tentang bagaimana isi hati. Jadi walaupun Iwan Fals yang menciptakan, tetapi itu memberikan makna. Roma Irama memberikan makna kehidupan, memberikan arti bagaimana kita bisa mengisi kehidupan ini dengan syair. Jadi fanatisme yang memang salah ini kadang-kadang loh cenah ge kiai teh nyanyi gitunya, jago lagu Iwan Fals nya padu ulah nyanyi saha nu itu teh anu ka bento bae gitunya, padu ulah bento bae. Ini ada makna kebersamaan kita ya. Itu makanya ini harapan. Jadi Pak Kepala Ruksan tadi menyampaikan bahwa hendaknya dan seluruh tadi menyampaikan bukan hari ini saja kita bertemu. Kemesraan itu bukan dibangun untuk satu kali, tapi kemesraan itu berlanjut sepanjang kita masih memiliki hidup. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk diri kita dan untuk orang lain? Jadi silaturahmi itu bukan hanya untuk orang lain, tapi nyatanya adalah untuk diri kita sebenarnya. Kenapa? Karena doa yang terucap dari lisan saudara-saudara kita, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, doanya penuh. Maka saya mengucapkan satu kali Assalamualaikum, Pak Haji Didi mengucapkan satu kali Assalamualaikum, tapi dijawab oleh semuanya yang banyak. Ini doanya, selamat untuk kamu, selamat untuk kamu. Jadi maknanya sangat dalam sekali kita membangun sebuah silaturahmi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terbatas waktu mungkin saya juga hanya ada 2 poin yang nanti akan saya sampaikan terkait dengan tadi silaturahmi. Ya, itu salah satu poinnya. Ya. Jadi mantola khairu amali. Panjang umurnya, baik amalnya, itulah manusia yang terbaik. Mudah-mudahan ini, ya, lu masih Tasarapu 75 kaditunya, di 70 kaditu ini adalah yang panjang umurnya. Semoga khairu amali, baik dalam amalnya. Siapakah yang baik amalnya itu? Siapakah yang hebat itu? Ya, yang pertama, kita mesti memiliki wajhun mubasyarun, wajah yang sangat menggembirakan. Rata-rata di sini tadi tersenyum, bertemu tersenyum, itu mubasyar namanya. Wajibun mubasyar, menggembirakan orang lain. Dongkap di Jakarta ditunggu-tunggu, dongkap ngabungahkeun. Waduh, itu suatu yang hebat sekali.
Ya. Yang kedua, lisanun naimah, yakni adalah tutur kata yang menyenangkan. Ya, tutur kata yang menyenangkan. Jadi bahasa temeli, gitu ya. Tekudu mentah, maka bertuturlah yang baik, sehingga dengan kata-kata yang kita ucapkan ternyata orang lain menjadi senang, menjadi tenang, bukan menjadikan gundah gulana bagi orang lain dan menjadi pemikiran yang negatif bagi orang lain. Yang ketiga, qalbur rahmah, hati yang sangat menyejukkan, memberikan rahmat kepada yang lain. Jadi kalau Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasul itu memberikan rahmat kepada alam. Al-alam, al-maujud, alam itu adalah yang nyata di muka bumi ini. Maka kita tersenyum itu, mengawali semuanya itu bukan hanya kepada sesama manusia saja, tetapi kita juga harus tersenyum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sulit, kita tersenyum untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita masih merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan adalah beban bagi kita. Pernahkah kita tersenyum ketika mendengar adzan? Sulit kita untuk bisa itu. Bahkan kita menggerutu. Makanya tersenyumlah untuk Allah. Ya, bukan hanya untuk manusia, tersenyumlah untuk Allah. Kemudian, sadrun mubtiha, hati yang lapang, lapang dada. Berlapang dadalah kepada orang lain. Contoh, ya, banyak dari para nabi, daripada aulia, para siddiqin yang memberikan contoh kita bagaimana berlapang dada. Rasul dilempari, Rasul dikencingi, Rasul diludahi, itu ternyata tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Inilah kelebihan. Mungkin itu sulit untuk kita lakukan, tetapi itulah jalan kehidupan. Jalan kehidupan yang dicontohkan oleh Rasul kepada kita. Yang kelima ini, yadun mubtiha. Inilah yang hari ini barangkali Bapak dan Ibu telah mendonasikan sebagian dari hartanya. Bahwa tangan itu mesti terbuka. Karena tangan yang terbuka adalah suatu persahabatan. Tangan yang terbuka adalah persaudaraan. Tangan yang terbuka adalah membuka jendela untuk senantiasa baik kepada sesama. Jadi termasuk mengamalkan Pancasila, gitu kan? Itu Pancasila. Itulah yang terbuka. Karena ketika tangan itu ditutup, dikepalkan, maka itu akan menjadi permusuhan. Ketika kita melambaikan tangan, hai semuanya, itu adalah akan mendamaikan, menenangkan. Tetapi kalau begini, itu akan menjadikan permusuhan bagi kita semua. Oke, nah hadirin yang berbahagia, ya, karena itu saya coba untuk sampaikan di sini catatan. Yang indah itu adalah hati, ditambah dengan adanya budi pekerti. Budi pekerti adalah sesuatu yang indah, ditambah kelembutan hati oleh kita. Sebagai wujudnya adalah budi pekerti. Kemudian, bahwa yang tipis itu benci, tipiskanlah benci itu. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Rasul dalam Al-Hadis. Kenapa tadi? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Karena wa'fu itu memaafkan orang lain itu sangat sulit sekali bagi kita. Dan itulah yang menipiskan sebenarnya. Menipiskan kebencian. Tipis dengan memberikan maaf. Kemudian yang harus tebal itu adalah iman. Ya. Dan yang baik itu adalah sifat. Yang manis itu adalah senyuman. Tabassamu fi wajhika shadaqah. Dan rapat itu adalah barisan.
Kita harus merapatkan sekarang, rapatkan barisan kita, karena kita sebenarnya sedang dirongrong oleh musuh yang nyata dan tidak nyata. Jadi ketika kita memberikan sebuah komitmen bahwa ini adalah forum silaturahmi, bahwa ini adalah paguyuban, maka itu salah satu tanda bahwa kita sedang menyiapkan barisan kita untuk tetap konsisten terhadap agama, gitu, konsisten dengan nilai-nilai moral, konsisten dengan nilai-nilai agama. Yang kuat itu adalah persaudaraan. Nah ini kuatkan tali mimitran urang sing kuat. Dan untuk kedepannya saya mencatat di sini dari Ihya Ulumuddin halaman 439 karya Imam Al-Ghazali. Saya tidak akan terangkan, hanya akan saya sampaikan. Yakni yang pertama, bahwa ada orang itu yang tahu. Inilah yang harus diikuti. Tahu terhadap dirinya, dan tahu terhadap ilmunya, dan tahu terhadap apa yang harus dilakukannya. Dia tahu bahwa dirinya tahu dan tahu apa yang harus dilakukannya. Inilah yang memang yang harus diikuti. Tahu dan tahu. 3. Yang kedua di sini adalah dia tahu dan dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Ya, inilah yang harus dibangunkan. Lu kudu diajak gitu dah, Pak Haji Didi. Lu kudu diajak deh, iya. Bangunkan dia. Apa maknanya persaudaraan? Apa maknanya silaturahmi? Jadi dia tahu, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia pintar, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Itulah yang harus dibangunkan. Gitu. Dan yang ketiga, dia tahu, ya, dan dia tidak tahu, dan tahu bahwa dia itu tidak tahu. Ya, inilah yang harus dibimbing, yang harus diarahkan, yang harus diajak. Jadi dia itu benar-benar membutuhkan kita, karena dia tidak tahu dan memang dia pun merasa bahwa dia itu tidak tahu. Yang paling bahaya adalah yang keempat menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, yakni adalah dia tidak tahu bahwa dia itu adalah tidak tahu, tetapi sok tahu. Nah ini yang bahaya, Demikian, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ke depan, ya, bahwa paguyuban ini adalah suatu wadah untuk mengedepankan rasa kita, ya, rasa dan asa kita ke depan. Bagaimana kita membangun sebuah nilai-nilai agama dan nilai-nilai bangsa ini sehingga kita menjadi umat wasat, umat yang pertengahan, yang mampu untuk bisa menyandingkan kita ini berada pada wajah Islam di dunia ini. Demikian. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.